Jangan lu turun. Soalnya gini, kicking tuh ala-ala kayak Minato gitu. Wow, malah jatuh. Ya. Nah, setelah saya download, untungnya saya mengkonekkan akun Genshin Impact sebelumnya yang di Vivo saya ini memakai Facebook. Meskipun sudah di MiHoYo juga, tapi saya nggak tahu kalau yang mengkonekkannya ke Google, apakah bisa dimainkan di Huawei atau tidak. Mungkin jawabannya tidak sih. Saya kurang yakin soalnya. Ntar, ini servernya server Asia. Saya juga sudah tes Genshin Impact perbedaan dari HP terus PS4. Nah, sekarang kita akan coba perbedaannya di tablet lah, tablet 10 inci. Tadinya juga saya pengen di iPad gitu ya, tetapi sekarang masih 6 juta si iPadnya. Nah, yang bikin saya aneh, Genshin Impact ini, kalau kita nge-record, si speakernya nggak ada setiap nge-record di Genshin Impact. Kita coba mic-nya aktifkan. Dan ini speakernya ada 4, jadi bukan dual speaker, melainkan 4, di sini 2, dan di sampingnya 2. Nah, yang bikin saya kecewa adalah ini grafiknya low. Very, very low. Padahal Snapdragon ini ya apa? Bukan Snapdragon. Kirin 810 itu setara dengan Snapdragon 720. Pokoknya mah di atas 675. Tetapi Snapdragon 675 saya defaultnya rendah. Sedangkan ini terendah, artinya very low. Kita coba di menengah aja, atau di rendah lah. Soalnya ini udah tinggi juga. FPS-nya 30, dan gak ada efek-efek lain. Bentar, ini ada pesan. Dapat ini. Dapat Primogen 200, lumayan. Di event kali ini saya tidak akan ngegacha, soalnya cuma 1200. Dan tinggal jongling aja sih. Nah, kita coba, ini ada misi harian ya, kebetulan. Kita ke misi harian. Kalau dari segi ini kayak gak nge-lag lah responnya tuh. Tapi bukan kadang ini apa, entah ininya terlalu gede gitu, jadi kayak ngezoom banget gitu. Begitu dijauhkan jadi kecil gitu si Keqing ini. Oh ya, by the way, saya menempatkan bintang 5 itu baru ada Keqing, Kiki, dan Klee. Itu juga gak tahu berapa puluh kali gacha gitu ya. Kita coba tes ininya. Mana ya? Musuhnya di bawah nih. Kita tes skill, apakah ada nge-lag atau tidak. Oke. Biasanya kalau yang akun ini saya kan hanya bisa main di smartphone dan itu kecil gitu ya. Wow. Tapi kalau dari segi oke lah, gak nge-lag gitu ya. Oke, kena gelembung. Kiki, kita ganti Kiki biar jadi beku. Ganti Klee. Kita ganti Ningguang. Kita Keqing lagi. Ini yang bikin saya susahnya tuh, kalau ngegantinya enak, tinggal pakai telunjuk di sini. Tapi yang susahnya ini analoginya. Analoginya tuh gak ngelok. Jadi si jarinya tuh kayak gak bisa ini apa? Kan ada dua analog, jadi ada yang jalan, ada yang lari. Kalau yang jalan gini, nah ini kecil nih, ini yang lari. Nah ini yang lari, kalau yang jalan kecil, jadi susah tuh. Jadi kayak butuh ditekan lagi gitu. Oke, kita sambil inilah kita jalani misi harian untuk ngetes gameplaynya. Ketika saya ngetes ini baterainya di 96. Oh ya, by the way, saya sudah pernah ngecas atau ngecharging tabletnya dari 20% atau 18% sampai 100 tuh cuman kurang lebih 4 jaman. Itu gak tau lama gak tau enggak. Soalnya lumayan kata saya. 4 jam itu hampir setara ngecas laptop gitu kan. Oke, ini ada misi menghancurkan menara, berarti di sini. Ini settingannya low, jadi otomatis nggak nge-lag gitu ya. Padahal defaultnya tuh terendah gitu ya, paling low. Tapi kita set di low, masih lumayan enak, tidak ada nge-lag. Setelah ini kita akan cek atau naikkan ke menengah grafiknya. Ada yang bilang sih bisa high ini tuh, tablet ini tuh.
tapi yang review Indonesia belum ada, jarang yang nge-review tablet Indonesia, orang Indonesia gitu maksudnya. Oke, misinya beres karena cuma menghancurkan menaranya. Kita pakai Ningguang yang di atas. Dan by the way, saya sudah ranking adventure-nya 50. Makanya kita akan farming ini buat nge-level up. Udah ya? Nggak ada. Oke, jadi untuk perbedaannya ini seperti ini. Wah, masih ada musuh. Kenapa sendiri? Ya, ayo kesini kau. Oh, itu ada di bawah. Kita ganti biar dibakar. Terus kita pakai ultinya. Oke, masih belum, berarti pakai Ningguang. Nah, yang susah tuh pas larinya, sumpah. Ini jempolnya jauh. Kalau ngegenti karakter enak pakai telunjuk, tetapi untuk buat lari sama nge-attack ini jadi harus ada analog gitu. Oke, udah mati kau. Tuh, gak ada nge-lag ketika nge-pick up-nya juga. Ini settingan low, tapi masih lumayan lah. Oh, ada sedikit anget di sini. Di sini ada anget. Masih anget. Kita pilih grafik ke menengah. Saya jarang pakai blur gitu, gak enak. Oke, lumayan. Ini di menengah. Apakah nge-lag? Enggak nge-lag. Kita coba lagi berarti. Sini ada misi lagi di sini. Yang biasa orang-orang tes di Genshin Impact itu jarang ngetes kayak pas ulti sama ngelawan. Biasanya ngetesnya itu cuman grafik atas bawahnya doang, jadi kayak gini di jauh-jauh terus di ini. Kalau saya tuh lebih ke respon touchnya ketika terbang terus ini. Nah tuh, ini mulai ada bedanya ketika naik ke menengah. Ada kayak tuh, bukan reg-regan, apa sih, frame drop lah istilahnya tuh. Tapi nggak nge-lag gitu. Kalau yang nge-lag tuh lari aja gak bisa. Saya pernah soalnya pas udah main rada sering di Vivo gitu ya, di HP, makanya saya minat cari tablet. Kalau sudah panas baterai apalagi udah low, gak bisa mainnya tuh kayak nge-lag. Kalau ini kan belum nge-lag tuh, cuman rada frame drop lah, bisa dibilang kayak gitu. Misinya habisi semua musuh. Oke. Oh, ini es ya maksudnya. Jadi kalau es pakai api. Nah, pas ulti gininya lumayan lah. Ada masalah. Oke. Es lawan api ya pasti menang lah. Oke, menang api gitu ya. Oke, sudah. Misi terakhir di ini ya. Penuhi permintaan glory. Oh, ini mah kayak bukan misi. Ini bukan misi attack gitu. Berarti untuk kesimpulan tes awalnya, tadi kan saya sudah main sekitar 10 menit. Baterainya langsung 95. Jadi sekitar 10 menitan tuh 1%. 1% tuh bisa bertahan 10 menit. Tatata. Anehnya itu semua orang lebih suka klik gitu ya dibanding Diona yang bintangnya bintang 4. Oh, ini glory buta ya matanya. Oh, kalau kesannya itu kayak menaburkan ini apa, daddy loan gitu. Soalnya quest ini pernah ada. Jadi kita langsung ke ini. Mungkin kekurangan dari tablet ini selain nggak ada Google, mungkin saya akan ceritakan di video review gitu ya. Jadi pengalaman beberapa hari. Soalnya ini di menengah, nggak ada nge-lag tapi frame drop ada, lumayan tuh. Jadi kayak pas mau terjun, hap, diem dulu kayak gitu. Tapi lebih amannya sih kalau pengen lumayan gitu ya. Kita coba ke hike. Soalnya saya penasaran. Katanya bisa hike. Menang aja udah ngek-ngekan. Apalagi hike. Motion blurnya aduh jangan tinggi lah.
Ini harus pakai kekingnya di sini tuh. Nah, apa ini? Bukan nge-lag ini mah. Grafiknya. Gak bisa naik. Gak bisa naik. Jangan lu turun. Soalnya gini, keking tuh ala-ala kayak Minato gitu. Wow, malah jatuh. Ya ampun. Ini grafiknya high tapi kayak berat banget sumpah. Nah ini high, gak beda jauh kayak medium ya, menengah tadi. Tapi si touch responnya jadi kayak berat. Oke, kita ke glory lagi, berarti udah. Nah, kita lihat sambil terbang. Nah, ini high. Padahal ini tuh si prosesor Kirin 8100 ini dengan RAM 4GB. Ini saya sambil record dari tadi kan sudah 12 menit. Gak ada nge-lag gitu. Sedangkan kalau yang Xiaomi apa ya? Saya pernah tes tuh Xiaomi Note 9 sambil nge-record tuh nge-lag. Padahal Helio 85 gitu, G85. Prosesor gaming lah gitu. Oke, sudah misinya. Jadi misi harian tuh maksimalnya 4. Terus mendapatkan beberapa primo game seperti 10 kali 4 lah. Tapi nanti di sini dapat lagi. Jadi kayak bikin laporan untuk game RPG itu. Dan gak bisa auto, sayangnya. Gak ada auto di game ini. Oke? Arigatou gozaimasu. Primo game dapat 20, XP-nya cuma 500. Ya, soalnya belum ada event, jadi sambil menunggu ada event baru, saya move ke Madpad ini. Jadi event barunya tuh atau update barunya tuh nanti tuh ada map baru katanya. Jadi untuk gameplaynya cukup sekian. Ini masih di posisi high. Kekingnya masih jelas gini. Tapi secara ini masih anget sih, main sekitar 15 menitan. Sekarang baterainya 94, jadi turun 2 sejak kita memulai video ini, sekitar 20 menitan lah, atau 18 menit. Nih, ada apa ini? Dapat 20. Oke, sudah berarti. Tapi saya lebih sarankan daripada kita main di grafik maksain gitu ya, gak stabil. Saya cukup di rendah aja sudah cukup. Yang penting gak panas gitu. Tuh. Sekarang kita turun ke rendah. Tuh, yang penting lancar. Kalau dideketin juga ya lumayan lah. Tapi kalau ketika dijauh ini kayak kecil gitu. Jadi saking gedenya gitu, saking layarnya gede itu, jadi ketika ini juga kayak kecil. Ya, mungkin segitu saja untuk video tes gaming Genshin Impact di Huawei MatePad 10.4 inch ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. I'm Muhammad Rizky PS, and I'll see you guys on my next video. Bye. Aduh, berenang.